Al-babul khamis fi salati tatawwu'i. Wa fihi masail. Ada beberapa pembahasan. Al-murad bit tatawwu' kullu ta'atin laysat biwajibah. Yang dimaksud dengan tatawwu' adalah setiap ketaatan yang tidak termasuk wajib. Artinya sunnah. Al-mas'alatul ula fadluha wal hikmatu min masyru'iyatiha. Keutamaan tatawwu' dan hikmah disyariatkannya tatawwu'. Fadluha at-tatawwu' bis salati min afdalil qurbat ba'dal jihad fi sabilillah wa talabil ilm. Salat tatawwu' adalah termasuk ibadah yang paling afdal tentunya setelah jihad fi sabilillah dan setelah talabul ilmi. Artinya yang tertinggi adalah talabul ilmi atau jihad, kemudian talabul ilmi, kemudian salat sunnah. Jadi talabul ilmi ini tetap derajatnya lebih tinggi daripada salat tatawwu'. Limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih binawafilis salawat. Limudawamatin Nabi karena continue Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrub kepada mendekatkan diri kepada Allah binawafilis salawat dengan salat-salat nawafil atau salat-salat sunnah. Oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dan berdasarkan hadis Nabi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah berkata. Jadi ini hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Man adali, barang siapa yang memerangi bagiku waliyan, wali, faqad adzantuhu bil harb, sungguh aku izinkan perang. Jadi barang siapa yang mengganggu wali Allah, maka Allah akan izinkan perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku seorang hamba bi syai'in dengan sesuatu, ahabba ilayya, lebih aku cintai, ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih, daripada perkara-perkara yang aku wajibkan. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, hendaklah mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan, mengerjakan perkara yang wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah. Yang wajib telah ia kerjakan, yang sunnah ia tambah, hatta uhibbah, niscaya dengan ia melaksanakan perkara yang sunnah Allah akan mencintainya. Itu keutamaan an-nawafil. Kemudian al-hikmatu min masyru'iyatiha, hikmah disyariatkannya tatawwu' tadi. Faqad syara Allah subhanahu tatawwu' rahmatan bi ibad, sebagai rahmat kepada hambanya. Faja'ala likulli fardin tatawwu'an min jinsi, setiap ada ibadah yang fardu dijadikan ada ibadah yang sunnah sejenis. Seperti salat fardu ada salat sunnah, ada puasa sunnah. Liyazdadul mu'min imanan, sehingga dengan ibadah sunnah tadi akan menambah keimanan, akan mengangkat derajatnya dengan melaksanakan tatawwu' ini. Kemudian dengan dia mengerjakan tatawwu' akan menambah kesempurnaan sesuatu yang wajib tadi. Jadi kita salat fardu, mungkin salat fardu kita kurang, maka kita iringi dengan salat sunnah, sehingga dengan kita mengerjakan salat sunnah akan bertambahlah, akan sempurnalah pahala salat fardu kita. Kemudian akan mengurangi, bisa menambah derajat atau bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abd al-muslim yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya perkara yang pertama akan dihisab kelak di pada hari kiamat adalah salat. Fa in atammaha, jika ia sempurnakan salat, wa illa qil, dan jika tidak dikatakan kepadanya, unzuru hal lahu min tatawwu'. Jikalau salatnya masih kurang, dikatakan kepada malaikat, lihat apakah dia punya salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu' akmilatil faridah min tatawwu'i. Jika dia punya salat tatawwu', maka salat tatawwu' tadi akan melengkapi salat-salat fardunya, sehingga sempurnalah salatnya. Tsumma yaf'al bisairil amal al-mafruḍah mithlu dzalika. Kemudian begitu seterusnya perbuatan ibadah-ibadah yang fardu yang lainnya dilihat dari ibadah-ibadah yang sunnah. Jika ada ibadah yang sunnah melengkapinya, maka ditutuplah
sehingga menjadi sempurna. 6 itu keutamaan dan hikmah daripada dimasyru'akannya salat tatawwu'. Barakallahu